Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum online sistem basis data. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai memahami database. Adapun materi-materi yang sudah kita bahas yaitu yang pertama mengenal database, kemudian mengenal DBMS, dan kemudian yang ketiga adalah perancangan basis data. Dan juga kita telah memberikan tutorial bagaimana cara mendownload dan kemudian install daripada program SEM, yang mana program tersebut akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjut ke bab 2, yaitu mengenai perancangan basis data di MySQL. Kami harap teman-teman semuanya sudah menginstal SEM sehingga kita bisa langsung melakukan praktikum secara online. Adapun poin-poin dari materi yang akan kita bahas yaitu meliputi yang pertama membuat database, kemudian membuat tabel, dan yang terakhir adalah relasi. Yang akan kita gunakan yaitu adalah MySQL, yang mana MySQL ini adalah sebuah software system management database yang sangat populer dan teman-teman bisa mengaksesnya di www.mysql.com. Kemudian untuk pengelolaan database nanti dilakukan dengan menggunakan perintah-perintah SQL atau Structure Query Language, yaitu menggunakan perintah-perintah query, di mana perintah-perintah query itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu terdiri dari DDL atau Data Definition Language. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk membuat dan mendefinisikan database. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language. Ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengelolaan database. Kemudian ada DCL, Data Control Language, yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk mengontrol daripada database tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membuat database terlebih dahulu. Untuk database yang akan kita buat nanti seperti yang ada di modul ini, yaitu adalah database karyawan, di mana database nanti akan memiliki tabel-tabel seperti berikut ini. Langsung saja kita aktifkan SEM-nya ya. Nah, ini saya sudah membuka SEM. Silahkan teman-teman membuka SEM-nya, kemudian di sini diklik Start, bagian Apache, kemudian ada MySQL di sini juga diklik Start ya. Nah, sehingga nanti tampilannya di sini menjadi menunya menjadi stop seperti ini. Untuk mengakses MySQL, kita pergi ke command prompt, ketik di sini cmd, kemudian buka. Untuk yang pertama kita akses dulu direktorinya seperti ini, enter. Kemudian kita akses bin yang ada di folder yang ada di folder SEM kita. Kita ketik saja cd SEM, kemudian MySQL, dan kita masuk ke bin. Selanjutnya kita akses MySQL ya. Langsung saja tulis MySQL, kemudian -u root seperti ini, enter. Nah, jadi pastikan teman-teman ini sudah tampil ya, welcome to the MariaDB monitor, ini sudah kalian dapatkan. Selanjutnya mulai dari sini kita bisa langsung membuat database-nya. Untuk pembuatan database kita bisa melihat di modul halaman ini ya. Ini kalau di modul PDF-nya di sini halaman 14. Cuman kalau di lembarannya di sini nggak ada halamannya. Ini yang pertama, untuk membuat database kita cukup menuliskan create database dan kemudian diikuti nama database-nya. Nah, untuk pembuatan nama dari database ini harus diperhatikan. Ini ada catatan ya di sini.
untuk penulisan nama database tidak diperbolehkan menggunakan spasi atau karakter khusus lainnya. Kemudian juga nama database tidak boleh diawali dengan angka. Jadi teman-teman silahkan ini diperhatikan ketika teman-teman mau membuat nama dari database. Oke, kita buat database-nya sama seperti yang ada di modul saja. Ini kita tuliskan create database, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Seperti ini. Oh, error. Oke, kenapa kok di sini error? Di sini muncul cannot create database DB karyawan, atau database ini sebenarnya database exist, ini database-nya sudah ada. Jadi sebelumnya saya sudah membuat database dengan nama DB karyawan ini. Jadi kita tidak bisa membuat database yang baru dengan nama yang sudah kita pakai. Nah, silakan teman-teman yang belum membuat database dengan nama ini bisa membuat dengan nama DB karyawan ini. Misalkan di sini saya contohkan baru create database dengan nama yang lain, misalkan aja toko kayak gitu. Nah, kalau berhasil nanti muncul query OK seperti ini. Setelah membuat database, selanjutnya adalah menampilkan database. Untuk menampilkan database, kita bisa menggunakan perintah show, kemudian database. Nah, ini adalah beberapa daftar database yang pernah dibuat. Selanjutnya adalah mengaktifkan database. Untuk perintahnya use, nama database-nya, kemudian kita juga bisa melakukan delete database menggunakan perintah drop. Nama database-nya apa? Misalkan kita mau menghapus yang ini, toko. Bentar. Oh, maaf, salah ya. Drop database toko. Kemudian kita coba tampilkan kembali apakah database toko itu sudah dihapus, sudah berhasil dihapus. Oke, ini sudah tidak ada ya, berarti sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita mau membuat tabel. Jadi untuk pembuatan tabel nanti kita mengikuti yang ada di modul. Untuk database-nya adalah database karyawan. Untuk tabel-tabelnya terdiri dari tabel pribadi, kemudian bagian, ada pekerjaan, dan di sini nanti adalah tabel gaji gitu ya. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama adalah tabel pribadi. Untuk membuat tabel menggunakan perintah create, kemudian tabel, nama tabelnya apa, kemudian isikan atribut-atributnya beserta dengan tipe datanya. Oke, ini kita mengikuti tabel yang ada di modul. Ini nama, tipe datanya adalah karakter, panjangnya adalah 25. Kemudian ada alamat, tipe datanya adalah karakter juga, dan panjangnya ada 35.
Oke, ini untuk tabel pribadi sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita membuat tabel pekerjaan ya. Create tabel pekerjaan. Untuk pekerjaan ini terdiri dari kode bagian dan ada golongan ya ini. Oke, selanjutnya kita buat tabel bagian. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir kita buat tabel gaji. Oke, di sini kita berhasil membuat tabel-tabel dari database karyawan. Untuk tabelnya terdiri dari tabel pribadi, kemudian tabel pekerjaan, tabel bagian, dan ada tabel gaji. Oke, selanjutnya adalah melihat struktur tabel. Nah, perintah untuk melihat struktur tabel ini digunakan untuk melihat struktur tabel yang sudah kita buat gitu. Nah, untuk perintahnya menggunakan describe ini. Misalkan seperti ini. Kemudian kita mau ambil tabel misalkan pribadi. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ini ada mengubah struktur tabel. Ini teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Di sini sudah ada petunjuknya, misalkan
mengubah field nama bagian menjadi nama departemen dan lain sebagainya. Di sini ada perintah alter tabel dan lain sebagainya. Ini teman-teman silahkan coba sendiri. Kemudian di sini saya akan langsung memberikan contoh mengenai relasi. Nah, relasi ini digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Untuk yang pertama adalah membuat tabel baru dan langsung direlasikan. Jadi pada saat teman-teman membuat tabel tadi, misalkan create tabel yang pekerjaan, tadi kan kita sudah membuatnya. Misalkan kalau ketika membuat langsung mau direlasikan, itu bisa. Teman-teman bisa menuliskan ini seperti biasa, kemudian di bawahnya di sini ditambahkan foreign key, NIP, reference pribadi NIP. Nah, ini adalah perintah untuk merelasikan tabelnya itu. Jadi maksudnya untuk NIP ini akan dijadikan foreign key di tabel pribadi. Kemudian yang kedua adalah membuat relasi pada tabel lama. Jadi kalau kita sudah membuat tabel seperti tadi tapi belum direlasikan, kita bisa membuat relasinya dengan menggunakan perintah seperti ini. Untuk contoh yang ada di sini, ini menghubungkan tabel pekerjaan dengan tabel pribadi, gitu ya. Nah, di sini tabel pekerjaan dengan pribadi. Jadi tabel pekerjaan dengan pribadi ada di sini. Kalau mau langsung direlasikan menggunakan foreign key yang tadi, kemudian kalau dibuat tabelnya terlebih dahulu baru mau direlasikan, maka kita bisa menggunakan perintah seperti berikut ini. Oke, ini oke. Oke, baik, itu adalah materi yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.